Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi Siliwangi, tetap semangat. Kembali lagi di podcast Orkestra Obrolan Stikers Rumah Sakit Dustira. Nah baik, apa kabar semuanya? Dipastikan dalam keadaan baik ya semuanya. Nah jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu. Nah baik, untuk sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu, saya Reina Salsanabila dari Hima D3 Keperawatan. Nah di sini saya mengundang narasumber nih, yaitu seorang presiden mahasiswa atau presma yang sangat terkenal sekali nih di Stikers Rumah Sakit Dustira. Siapa dia? Baik, kita panggil saja Bang Alman. Halo Bang Alman. Halo Reina. Iya Bang Alman, bagaimana nih kabarnya Bang Alman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Luar biasa, baik. tetap semangat. Tetap semangat ya, alhamdulillah ya, semangat sekali Bang Alman. Nah baik Bang Alman, sebelum kita melakukan wawancara ini atau kita berbincang-bincang ini ya Bang, boleh memperkenalkan terlebih dahulu nih, siapa sih seorang presiden mahasiswa ini? Bukan siapa-siapa. Tapi izin memperkenalkan diri ya. Untuk nama saya Alman Destian Kirana. Ya, siap Bang Alman. Kebetulan tingkat 3 ya di Stikers Rumah Sakit Dustira, prodi D3 Keperawatan. Untuk tahun lahir tahun 99, terus 1999, tebak berapa? 99. Wih, udah senior banget ya. 99 berarti 24 tahun. 24 tahun, siap. Udah senior banget ya. Lalu untuk asal dari Kabupaten Garut. Dari Garut, Kota Dodol. Kota Dodol ya, berarti ke sini ngerantau gitu ya. Jadi anak rantau. Jauh-jauh ya, jauh. kuliah dari Garut ke Cimahi gitu, ke Dustira. Anak rantau berarti ya. Untuk belajar ke Cimahi pun aku kejar. Aduh, untuk boleh dikejar Ya. Cina ya. Nah baik, Bang, Abang kan sekarang udah tingkat 3 nih ya. Kesibukannya apa aja sih di tingkat 3 itu? Kesibukannya kalau tingkat 3 kan tingkat akhir ya, maksudnya Iya. kita sebentar lagi Saat sibuk-sibuknya banget gitu sibuk ya. banget. Mata kuliahnya mulai padat, terus SKS-nya juga banyak. Kita juga kan semester ganjil ini kan semester 5 bakalan banyak praktek di luar ya. Iya. Terus semester 6 nanti semester akhir mau penyusunan KTJ, doain insya Allah mudah-mudahan tahun depan Sumpro. Amin, doain ya Sidang rekan-rekan. KTI. Iya, amin, semoga lancar ya Bang. Nah baik, untuk selanjutnya Abang pernah ikut organisasi apa aja sih sebelumnya gitu? Sebelum masuk ke Stikers ya. Iya, sebelum masuk ke organisasi BEM ini. Kalau di SMA waktu dulu 2016, 17, 2018 itu mengikuti kegiatan pramuka, terus aktif juga di MPK atau DPK gitu, terus di OSIS juga, sama di kalau di luarnya aktif di pramuka juga, cuman namanya kayak ikut protokoler di kepramukaan, Iya. terus Sakawira Kartika dan banyak sih kalau waktu SMA juga. Berarti sudah banyak banget nih ya pengalaman di organisasi ini. Ya. Sudah banyak pengalaman gitu. Nah baik, untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih, rekan-rekan semua juga kan masih banyak yang belum tahu apa itu BEM ya. Nah selanjutnya saya akan bertanya Bang, apa sih BEM itu dan ngapain aja gitu pekerjaan di BEM itu, di organisasi BEM itu? Di BEM ya, kalau untuk di BEM itu singkatannya dulu ya, kita harus tahu BEM itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi BEM itu langsung di bawah bina atau di bawah Waket 3 ya, selaku bidang kemahasiswaan. Tugasnya yaitu sebagai penggerak atau motornya kegiatan di kampus di Rumah Sakit Dustira ini, seperti pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu sama BEM tentang kemahasiswaan itu lewat BEM. Jadi BEM itu istilahnya organisasi mahasiswa di tingginya, maksudnya paling tingginya gitu. Di bawahnya kan ada Hima, BEM gitu ya. Ya ada Hima, lalu ada UKM di setiap minatnya mahasiswa, seperti UKM futsal, UKM lainnya itu di bawah BEM juga. Oh baik. Nah untuk selanjutnya, kementerian atau proker apa aja sih yang ada di BEM itu? Kementerian ya, kalau untuk kementerian kita itu di BEM itu banyak ya Reina. Iya. Kalau di Reina divisi ya namanya. Iya, Di Hima divisi, itu iya. Ya, divisi. Kalau di BEM itu kementerian gitu ya, Kementerian. keren banget. Kan divisi kementerian tuh. Hima juga itu di bawah kementerian yang ada di BEM. Iya, iya. Jadi kementerian di BEM itu ada 9 kementerian.
Nah, terutama yang pertama itu Kementerian Kesekretariatan, sekretaris lah kalau di kalau di Hima itu. Iya, iya. Terus Kementerian Keuangan yang mengelola keuangan di BEM maupun keuangan di luar BEM itu kayak keuangan Hima juga itu dikelolanya oleh Kementerian Keuangan. Baik. Lalu untuk Kementerian Dalam Negeri biasa kegiatan di internal kampus itu di Kementerian Dalam Negeri. Lalu ada Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri ini tugasnya seperti berhubungan keluar sama kampus lain gitu Reina. Oh iya, keluar dari kampus gitu ya. Ya, kegiatannya. Jadi kalau dari luar kampus mobilnya ke Kementerian Luar Negeri. Oh, baik. Sama lanjut Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa itu fungsinya pembinaan karakter kayak kedisiplinan, tatib, bekerja sama Abang Organik itu PSDM. Iya, iya. Untuk menertibkan mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Untuk mahasiswa. Lalu ada Kementerian Minat dan Bakat. Nah, ini Kementerian Minat dan Bakat ini untuk mengelola setiap UKM di kampus ini. Seperti Reina kan, Reina bakatnya apa? Saya ikutan UKM. UKM apa? Iya, kebetulan saya mengikuti UKM futsal, Bang. Futsal, nah, Iya, itu selain saya juga mengikuti organisasi BEM kan, saya juga ikutan futsal gitu. Futsal ya. Nah, itu futsal juga kan dikelolanya sama Kementerian Minat dan Bakat. Iya. Kayak mau pengajuan kemarin kan futsal juara ya, futsal. Iya. Hebat. Juara futsal. satu tuh, Juara Astranya. satu, Astranya. Hebat futsalnya. Nah, itu juga dikelolanya sama Kementerian Minat dan Bakat. Lalu ada tari dan lain sebagainya. UKM-nya kan Merpati Putih juga kan. Iya, Oh, banyak jago-jago banget. Merpati Putih Stikes Rumah Sakit Usiraya. Iya. Kebetulan Stikes Rumah Sakit Usiraya juga yang Merpati Putih itu mau mengikuti lomba tingkat nasional di Jakarta. Itu doain ya. Itu juga dikelola sama Kementerian Minat dan Bakat. Lalu ada Kementerian Kajian Strategis. Nah, itu kajian strategis itu biasa kayak mengelola informasi-informasi tentang kesehatan mahasiswa, itu dikelolanya sama kajian strategis juga. Terus juga katanya kajian strategis mau mengadakan program kerja itu pemilihan duta perpustakaan. Doakan ya, nanti bakal ada juga duta perpustakaan Stikes Rumah Sakit Dustira. Wih, baik, sangat jelas dan detail sekali ya tentang menjelaskan apa aja sih proker yang ada di organisasi BEM ini. Nah, baik, untuk selanjutnya Bang, saya ingin bertanya nih, unggulan apa aja sih yang ada di BEM ini? Unggulan ya? Iya. Kalau unggulan dari kami itu di tiap program kerja kementeriannya sih. Kayak tadi kan Kementerian Minat dan Bakat, unggulannya ya tentang minat dan bakat, kita mengadakan atau mengikuti lomba-lomba di luar seperti itu. Untuk unggulannya sih yang pertama dari misi BEM Stikes Rumah Sakit Dustira tahun 2024 Kabinet Kolaborasi, ya unggulannya itu kita kolaborasi, dedikasi dan penuh aksi. Artinya kita kolaborasikan dari 4 prodi ya. Lalu kita juga harus dedikasi, yaitu mengadakan setiap kegiatan unggulan kita itu pembenahan internal organisasi BEM itu sendiri. Lalu branding ke luar, artinya BEM Stikes Rumah Sakit Dustira harus dikenal oleh luar. Terus Stikes Rumah Sakit Dustira juga sebagai ajang apa ya, kita BEM itu sebagai ajang promosi kampus juga. Lalu yang terakhirnya penuh aksi, ya banyak kegiatannya insya Allah BEM. Sudah banyak sekali ya kegiatan di luar di luar kampus ini ya, organisasi BEM ini. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya nih, motivasi Bang Alman menjadi presiden atau ketua Presma itu apa sih? Motivasinya apa Ya. ya? Motivasinya itu kalau jadi ketua itu kan bukan motivasi ya, tapi karena terpilih juga sih. Terpilih ya, awalnya ditunjuk gitu ya. Ya, terpilih itu juga terpilih. Tapi yang pasti sebelum saya masuk ke BEM itu kan waktu tingkat 1 ya, berarti Reina belum masuk ya ke Stikes. Iya. Waktu tingkat 1 saya banyak diikutsertakan oleh kampus, kayak ikut seminar, ikut webinar, terus ikut pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya, termasuk juga ikut duta kesehatan dan kegiatan di luar kampus itu banyak diikutsertakan atau sama di dalam kampus juga gitu. Nah, dari sana mulailah kayak bertekad apa yang mau saya kasih buat Stikes ini. Stikes kan banyak ngasih, saya ikut lomba juga, saya difasilitasi kayak ingin ikut memberikan lomba. timbal balik kayak gitu ya. Iya, timbal balik. Nah, dari sana mungkin saya ingin dedikasi buat Stikes Rumah Sakit Dustira itu lewat organisasi BEM. Jadi ikut BEM, lalu dari sana saya mulai ingin coba membenahi BEM, lalu menata lagi BEM, terus supaya mahasiswa itu banyak kegiatan dan lebih Stikes Rumah Sakit Dustira lebih
up lagi gitu Iya, di luar itu. lebih maju gitu ya, lebih Iya, terkenal lagi lebih di terkenal. luar. Nah, baik, untuk selanjutnya apa sih pencapaian yang diraih BEM selama Abang menjabat menjadi Presma ini? Capaian apa ya kalau Pencapaian. capaian? Kalau capaian sih sekali lagi capaian di BEM ini gitu kan selama periode saya itu atau kami itu terutama saya banyak dibantu oleh rekan-rekan saya yang Iya. di BEM itu dari setiap kementerian. Nah, capaiannya ya dari tiap kementerian itu. Contoh kemarin futsal juara, artinya itu capaian kita bersama juga kan. Iya. Dari BEM, dari Hima, dari UKM futsal itu sendiri, dari yang mengikut lomba futsalnya itu sendiri gitu kan. Lalu untuk lainnya BEM dapat bekerja sama dengan BEM kampus lain. Terus kita juga pernah melaksanakan BEM itu cek kesehatan gratis gitu. Iya. Lalu ikut juga BEM itu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Ismakes Jabar dan Ismakes PD Cimahi, Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan gitu. Banyak ya kegiatan itu Banyak capaiannya. kegiatannya di luar juga. Dan kalau misalkan kita nih contohnya seperti kemarin ya Bang, yang juara satu tuh futsal kan nggak semena-mena kita juara satu, kan ada prosesnya. Kita tuh untuk laporan ke Waket 3 yang mengerjain proposalnya itu dari BEM kayak gitu ya. Nah, Ya, itu lalu menjadi pencapaian. sama ini juga kita juga BEM itu melaksanakan kemarin pelatihan sidang, lalu Nah. BEM juga melaksanakan kegiatan kemarin kan alhamdulillah sukses ya. PKKMB Stikers Rumah Sakit Nah, Istira, iya. penerimaan mahasiswa baru juga itu sukses. Di Natalis juga Banget terutama ya iya. kemarin. Iya, mencapai apa ya, acara berjalan lancar itu kayak menjadi kebanggaan buat organisasi BEM Ya, capaian pelaksanaannya gitu ya. Bagi rekan-rekan juga kebanggaan ya. iya gitu. Nah, untuk selanjutnya susah senang selama Abang menjabat sebagai Presma itu apa aja sih? Susah senang. Ya, Susahnya susah dulu, senang. senangnya dulu. Senangnya aja dulu lah, kasih Senangnya tahu dulu, ya. Iya. Kalau senangnya saya senangnya bisa berkolaborasi atau kerjasama sama teman-teman dari keperawatan, dari fisioterapi, terus banyak teman juga di dalam sering kumpul-kumpul rapat, ketawa-ketawa, kerja bareng gitu kan. Terus Banyak banyak pengalaman sama teman-teman ya. Terus di organisasi BEM juga saya bisa kenal juga dari kampus lain gitu kan. Iya. Dari kampus lain banyak kenal juga. Terus relasi juga banyak kenalan lah istilahnya di BEM itu, di organisasi itu ya. Kalau senangnya itu sih itu dapat juga pengalaman yang paling berharga sih pengalamannya. Iya sih. Kita di organisasi itu kan pengalamannya, cari pengalaman buat kita nanti kerja itu, juga masih kepake ya. iya itu sih senangnya. Soalnya kan perawat itu kalau misalkan kerja pasti hubungannya tuh dengan manusia juga ya. Terus berorganisasi lagi gitu, bekerja sama dengan, ya bisa dibilang kita tuh kerja dengan manusia maksudnya gitu ya. iya kerja gitu, sama. kerjasama. Membutuhkan Nah, kayak kerjasama. gitu ya, butuhkan kerjasama gitu ya sama perawat. Nah, gitu juga kan kita juga di ikut organisasi ya khususnya yang mau perawat atau fisioterapi, ikut organisasi BEM, Ormawa atau Hima dan lain sebagainya, UKM gitu kan. Senangnya itu ya kita dari sana bisa belajar gitu cara berorganisasi. Karena kita contohnya di rumah sakit gitu kan, kita kerja nanti pasti ada kita sebagai perawat pelaksana, lalu ada katimnya, ada karunya, kayak gitu. kita itu organisasi. Jadi udah ada gambaran Udah ada gitu di dalam gambaran. organisasi. Jadi kita tuh gak kaget gitu pas saat kita kerja nanti di rumah sakit. Public gitu. speaking Udah juga ada kita kan pengalaman. bisa terlatih di organisasi itu. Iya. Jadi kita lebih pede untuk tampil di depan, ngomong pakai mic di lapangan kan berapa ratus mahasiswa. Udah biasa gitu ya. Udah biasa kalau anak BEM sama anak Hima kan. Iya gitu. Kalau untuk susahnya tantangannya yang pasti di BEM itu kan banyak program kerjanya ya. Iya. Gak mungkin dilaksanain sama sendiri, pasti harus bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng gitu. Dan susahnya itu kan kita di BEM itu harus ditarget, harus program kerja itu harus tercapai. Nah itu sih susahnya juga, sama tantangannya terutama kita juga kan belajar gitu ya, tapi kita juga harus organisasi. Nah itu sih tantangannya. Iya ya, harus bisa memanage waktu antara akademik dan organisasi gitu ya Bang. Nah baik, untuk selanjutnya kegiatan apa sih kegiatan BEM terdekat pada saat ini gitu? Ada kegiatan apa aja? BEM, insya Allah BEM akan melaksanakan kegiatan berupa
17 Agustusan ya nanti besok iya, ya. iya, besok ya Besok kan diadakan menyambut 17 Agustusan. HUT RI ke-79 Nusantara Baru Indonesia Maju. Kalau temanya di Stikes Masa Kitu Sira, mari kita bangun generasi yang lebih baik itu sih di Stikes Sira. Nah, itu 17 Agustus yang pertama. Yang kedua, di bulan Oktober tepatnya kita akan melaksanakan lomba kreasi baris berbaris PBB Paskibra gitu, SMA, SMK, MA sederajat tingkat nasional insya Allah di sini di Stikes Masa Kitu Sira. Stikes Rumah Sakit Dustira nih yang ngadainnya. Iya, di kampus yang kita cintai ini gitu. Iya. Baik. Lalu ada juga yang ketiga, mungkin nanti ada pelaksanaan pemilihan duta perpustakaan seperti itu. Iya, baik. Sangat banyak sekali ya program yang dilaksanakan BEM ini. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya lagi nih, Bang. Banyak nih ya, siapa tahu rekan-rekan di sini ada yang mau masuk nih ke BEM. Seleksinya tuh bagaimana sih, Bang, untuk masuk ke dalam organisasi BEM ini? Seleksinya ya. Tapi sebelum itu boleh minum dulu nggak? Iya, boleh, silakan minum aja dulu. Untuk seleksi masuk BEM ya. Iya. Ya. Untuk seleksi masuk BEM tentunya waktu Reina masuk Hima juga itu diseleksi ya. Seleksi terlebih Iya, dahulu, sama ya. BEM juga. Apalagi BEM itu seleksinya ada 3 tahap, yaitu administrasi, akademik, dan wawancara. Jadi yang masuk BEM itu tingkat 1, tingkat 2 itu boleh masuk BEM. Dan saya rasa semuanya maksudnya bukan diharuskan, bukan diwajibkan ya, tapi sebagai ada kesadaran diri ya, awareness buat masuk organisasi BEM ini supaya kegiatan di Stikes ini banyak gitu. Iya, Mahasiswa baik. itu. Seleksinya ya itu sih ada 3 tahap tadi. 3 tahap ya. Nah, baik, untuk selanjutnya apa aja sih tips yang mau diajukan di BEM ini? Tips ya, kalau tips yang mau masuk BEM gitu ya, Iya. anggota BEM tipsnya apa ya? Tipsnya mah selalu setiap apel yang dikumandangkan yaitu tetap semangat. Iya, Tipsnya mah itu. Tetap semangat aja Tapi ya. selain itu harus aktif juga di Nah, kelas. itu harus aktif nih rekan-rekan. Yang mau masuk BEM, lalu di BEM juga pasti capek ya, harus Iya. bisa memanage waktu. Memanage waktu. Tipsnya itu sih, dan harus siap dengan capek dan sisanya. Tapi Iya, dari sana kita dapat capek. pengalaman yang berharga. Tapi seru ya, Bang, kita tuh dapat teman-teman banyak. Iya, teman banyak. Gitu. Banyak rapat, kumpul, walaupun orang lain kuliah pulang. Iya. Tapi yang anggota BEM atau Hima ada rapat, ada kumpul, ya itulah resikonya. Si tipsnya Ambil sih. hikmahnya aja Ambil ya. hikmahnya. Nah, baik, untuk selanjutnya apa sih harapan Presmani untuk BEM buat kedepannya tuh? Harapan untuk BEM kedepannya ya, untuk harapan buat kedepannya sih lebih ditingkatkan lagi kayak solidaritas, terus tata kelola BEM-nya kan baru kan gitu ya. Kita harus menata BEM itu lebih lah istilahnya, harus ditata mulai dari struktur organisasi dan lain sebagainya, prokernya juga. Dan untuk kedepannya sih BEM itu harus solid dan programnya diutamakan banyak yang bermanfaat untuk mahasiswa, dan kita juga harus jangan lupa branding keluar gitu. Jadi BEM itu harus mampu Tidak hanya di kampus di saja. kampus saja. Iya, gitu. BEM itu justru BEM itu kan ruang lingkupnya luas ya. Gitu. Iya. Kita bisa berhubungan dengan BEM kampus lain, Stikes lain gitu kan, yang ada di Cimahi atau di Bandung gitu kan. Kita bisa kerjasama dengan BEM, bahkan sejauh barat juga kita bisa kok kerjasama BEM itu. dengan yang BEM lainnya itu ya. makanya BEM yang buat kedepannya harus lebih aktif, tetap semangat, dan jangan lupa harus tetap dengan moto untuk BEM-nya itu maksudnya kolaborasi, dedikasi, dan penuh aksi itu sih. Iya, baik. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih Abang bisa memanage waktu? Soalnya kan Abang sekarang udah tingkat 3 ya. Tadi kan udah dibilang Abang tuh tingkat 3 tuh sibuk banget gitu ya. Bagaimana sih memanage waktunya, membedakan kepentingan organisasi dengan akademik, Akademik gitu. ya. Manage waktunya sih kalau dibilang susah ya susah. Iya. Tapi kalau dibilang Pasti gampang selesai. ya tinggal kita Enggak. yang ngerjain. Kita yang Iya. ngerjain. Untuk manage waktunya sih, jadi kan kita juga tugas kesini adalah belajar ya. Iya.
akademik ya. belajar. Tapi di samping itu kita harus mampu untuk memanage waktu untuk organisasi. Kan itu Ya. resiko kita ya sebagai organisasi. Maka daripada itu ya ketika kita belajar ya fokus belajar, tapi ketika kita organisasi ya kita fokus juga organisasi. Ya. Ketika orang lain pulang ya kita harus siap dengan kita tidak pulang terlebih dahulu ke rumah, tapi kita mengurus dulu rapat organisasi dan lain sebagainya, itu sih. Nah, itu ya Bang, unggulnya orang yang mengikuti organisasi itu bisa lebih manage waktu gitu ya. Kita sudah Bisa terlatih menghargai gitu. waktu, iya terlatih. Juga sama kita juga kan jangan kita fokus kuliah gitu ya, maksudnya fokus kuliah harus gitu ya, Iya, tapi kita juga harus mencari pengalaman selain baru daripada gitu, akademik. Iya, baik. Nah, baik Bang, tadi saya kan sudah menanyakan nih tentang seputar organisasi BEM ini. BEM ya. Nah, ya saya juga akan menanyakan nih tentang pribadi seorang Bang Alman ini. Pribadi seorang Bang Alman ini. Nah, saya juga pernah dengar ya Bang, Abang itu pernah menjadi duta kesehatan ya Bang? Ya, ikut ajang pemilihan finalis duta kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hebat banget ya Bang Presma ini. Pemilihan duta kesehatan ya, waktu itu ikut juga kan tadi ya yang pertama ya karena banyak didukung support sama kampus, akhirnya ikut organisasi BEM gitu kan. Nah, waktu itu ikut pemilihan duta kesehatan Provinsi Jawa Barat. Awalnya sih nggak nyangka bisa keterima ya. Dari kampus Tikes Rumah Sakit Tusira belum ada juga ya, baru waktu itu ikut terpilih juga di duta kesehatan Provinsi Jawa Barat, seleksi panjang gitu kan. Nah, habis itu tapi duta kesehatan itu masuk finalis 40 ya waktu itu. Finalis 40 tapi jadi duta kesehatan juga dan mempunyai advokasi tersendiri tentang kesehatan gitu. Khususnya waktu itu saya ngambilnya tentang kesehatan itu di duta kesehatan itu advokasinya namanya ada singkatannya, tahu Raina? Aksis Genmas, Aksi Sehat Generasi Emas. Jadi fokus saya itu tentang waktu duta kesehatan itu fokusnya ke anak-anak yang stunting dan ibu hamil itu. Jadi fokusnya untuk menciptakan generasi emas gitu ya. Emas. Wih, iya baik. Waktu duta kesehatan itu gitu. Iya baik. Nah, selanjutnya selama jadi duta kesehatan tuh kegiatan apa aja sih yang sudah Abang lakukan gitu? Yang sudah dilakukan sih di duta kesehatan ya. Waktu itu setelah beres pemilihan ya sudah ada winernya juga. Waktu itu winernya sudah ada, lalu jadi duta kesehatan gitu kan, banyak diikut sertakan sama yang winner itu ikut kegiatan kayak kerja, maksudnya sosialisasi tentang kesehatan ke SMA, lalu menghadiri beberapa undangan duta kesehatan juga sih di duta kesehatan itu, dan advokasi juga maksudnya dilancarkan lewat sosialisasi tentang promosi kesehatan itu aja sih. Nah Bang, karena Abang sudah berpengalaman ya menjadi duta kesehatan nih, siapa tahu kan rekan-rekan juga ada yang mau ikutan. Saya juga Bang sedikit minat ya. Nah bagaimana sih Bang jika ada yang mau ikut menjadi duta kesehatan itu, bagaimana Bang caranya? Bagaimana caranya ya harus aktif ya, harus aktif. Nanti juga disupport sama kampus, terutama saya juga kemarin disupport juga sama Tikes Rumah Sakit Tusira, sama BEM-nya juga disupport lewat kayak dipersiapkan buat persiapan kelengkapan mau jadi duta kesehatan. Terus kita juga difasilitasi tentang materinya kan, kita nanti seleksi itu ada wawancara. Nah, ada materi-materi yang harus kita sampaikan yang kita tidak tahu mungkin tentang kesehatan secara umum gitu kan, di keperawatan ataupun fisioterapi. Nah, kita nanti dipandu juga ada dosen yang membimbing buat jadi duta kesehatan itu. Nanti ada dari staf ketiga juga support banget buat duta kesehatan itu. Kalau yang mau jadi duta kesehatan itu sih yang pertama harus cari-cari tentang kesehatan secara umum gitu. Itu aja sih. Rajin belajar aja ya dan aktif gitu. Iya. Nah, baik, untuk selanjutnya finalis duta kesehatan kemarin itu dari mana aja sih Bang? Se-Jawa Barat sih. Oh, se-Jawa Barat. Kebetulan saya dari perwakilan dari Tikes Rumah Sakit Tusira dan asal daerahnya dari Garut. Jadi banyak sih ada dari Bandung, pasti ya deket ya. Ke Bandung. Ada dari Indramayu, ada dari
Ciamis, ada dari banyak sih se-Jawa Barat. Banyak ya se-Jawa Barat perwakilannya. Nah, baik, untuk selanjutnya saya juga akan bertanya, Bang. Selain duta kesehatan, Presma seorang Presma ini organisasi lain apa aja sih yang diikuti? Yang diikuti Ya. untuk sekarang ya di BEM. Kalau Di di BEM. kalau di dalam, kalau untuk di luar masih ikut Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan se-Jawa Barat. Baru kemarin ikut ya. Terus banyak juga sih dari sana kenalan dari kampus lain, itu sih organisasi. Ikut organisasi lagi di luar ya, Bang, tidak hanya di dalam kampus dalam kampus aja. aja. Ya, baik. Dan selanjutnya saya juga akan bertanya, Bang. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang, karena Terakhir. kan ya sudah banyak banget ya, berbincang-bincang dari awal nih sampai akhir tadi. Nah, untuk pesan terakhir juga saya bertanya nih. Pesan untuk mahasiswa ya di Stikes Rumah Sakit Dustira itu apa, Bang? Langsung dari Ketua Presma. Ketua BEM. Iya, Ketua BEM. Untuk pesannya apa ya, untuk seluruh mahasiswa Stikes Rumah Sakit Dustira dari 4 prodi, kebetulan kita nambah baru ya prodinya, prodi S1 Keperawatan. Selamat datang. Selamat datang anak-anak. Dan untuk pesannya kita buat seluruh mahasiswa ya, yang pasti tetap semangat, fokus untuk belajar ya. Kita datang ke sini untuk belajar, jangan lupa. Terus kita juga harus tetap aktif juga ya, bukan hanya di belajar di Di akademik, doang. tapi kita juga harus mencari pengalaman di organisasi. Organisasi Ya lain. kita memanfaatkan organisasi yang ada di kampus itu, kayak Karena ikut kan banyak ya organisasi di kampus juga. Stikes Dustira ini. BEM kan ada BEM, ada hima dari masing-masing prodi gitu Ada kan. UKM olahraga UKM, gitu, olahraga, marching marching band, band, nah ya. terutama marching band gitu kan. Iya, Khas marching band kita kan. paling unggul ya, Ya, itu khas Rumah Sakit Stikes Dustira. Terus kita Iya. juga punya banyak kayak mau bela diri, ada bela Iya. diri. Terus kita juga ada UKM baru kayak Japanese class. Oh iya, itu Kan buat yang mau ke Jepang. Iya, Raina mau ke Jepang. Insya Allah. Mau ngapain di Jepang? Kerja lah. Oh, kerja ya. Nah, untuk seluruh mahasiswa Stikes Rumah Sakit Dustira, pesannya sekali lagi kita jangan lupa untuk belajar karena itu tujuan kita. Lalu sekali lagi kita juga bukan hanya belajar di akademik, tapi belajar juga di organisasi untuk mencari pengalaman baru, dan iya. pengalaman itu akan dipakai ketika kita bekerja. Mulai kita dari pengalaman public speaking, Iya. relasi gitu, bersosial dengan Iya, karena kita kan bersosialisasi dengan yang lain. dengan yang lain, Itu sudah kerjasama, terbiasa. terus kayak struktur organisasi kita udah tahu mana kita sebagai apa, tugasnya Iya. seperti apa, dah itu di organisasi. Ya, Itu sudah sih terlatih ya sebelum kita terlatih. kerja gitu. Itu sih pesannya, harus aktif untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di Stikes Rumah Sakit Dustira ini. Dan jangan lupa kita harus dedikasi kita untuk Stikes Rumah Sakit Dustira, mengikuti lomba apa gitu. Nah itu sih pesannya, harus banyak aktif mengikuti lomba. Dan yang utama kita harus patuh pada tata tertib. Iya. Iya, itu Karena sih kan pesannya. Rumah Sakit Dustira itu terkenal dengan kedisiplinannya. Kedisiplinan ya. kita juga di lingkungan militer ya. Militer, Di lingkungan iya. militer, dan kita juga kan di setiap kelas ada abang organiknya ya. Iya. Ada abang asuh kita yang selalu banyak Membantu, iya. ngasih kita nasihat-nasihat Iya, gitu kan dari membantu abang kita. organik, membantu kita juga. Nah kita harus ingat tata tertib di kampus Stikes Rumah Sakit Dustira ini agar yang menjadi ciri khas Rumah Sakit agar Dustira. kita itu harus disiplin, senyum Iya, salam sapa kan disiplin, kita kan iya. selamat pagi ke siapapun itu harus kita sebagai mahasiswa. Lalu kita juga jangan lupa untuk atribut selalu lengkap, baju agar selalu rapi dan itu menciri khas bersih, kita. ciri khas Stikes mahasiswa Stikes Rumah Sakit Dustira gitu Itu ya aja Bang. sih. Iya. Dan jangan lupa juga ke mahasiswa Stikes Rumah Sakit Dustira agar tetap semangat karena masa depan yang akan kita hadapi akan cerah. Baik, nah baik ya Bang, sudah selesai percakapan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Alman yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bang Alman. Nah, semoga perbincangan kita pada hari ini dapat menginspirasi bagi rekan-rekan semuanya ya. Nah baik, saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Thank you for semuanya. watching. Jangan lupa like, Like, comment, comment, and subscribe. subscribe. Bye.